Hari ini mata ketiga akan membahas sejenak tentang Tunguska. Tunguska memiliki 4 arti utama saat ini. Pertama, wilayah Tunguska dalam geografi yang mengacu pada cekungan Tunguska di utara Danau Baikal. Kedua, masyarakat Tungus dalam etnologi ini terutama mengacu pada suku Efeng, juga disebut Ewenki atau Evenki, yang tinggal di Tiongkok dan Rusia saat ini. Ketiga, rumpun bahasa Tungus yang mengacu pada bahasa sekitar 11 kelompok etnis seperti bahasa Manchu, bahasa Evenki, bahasa Oroken, bahasa Nanai, dan sebagainya saat ini. Tentu saja, ada ahli yang berpendapat bahwa bahasa Manchu dan Tungus tidak termasuk dalam rumpun bahasa yang sama, mungkin dicantumkan secara terpisah. Hasil dari perdebatan terakhir adalah bahwa rumpun bahasa ini sekarang disebut Manchu Tungus. Keempat, konsep masyarakat Tungus sangat luas, termasuk Xianpei, yakni bangsa Proto-Mongol yang bermukim di sebuah wilayah yang sekarang meliputi timur Mongolia, Mongolia Dalam, dan Tiongkok Timur Laut. Suku Xianpei, Mongol, dan bahkan bangsa Khitan ini dapat dikatakan mencakup etnis minoritas di Tiongkok Utara dan dapat diklasifikasikan sebagai suku bangsa Tungus. Apa yang mengerikan tentang suku bangsa Tungus ini? Sebelum kita telusuri lebih lanjut, mari kita lihat pelajaran yang dipetik dari bangsa Tungus, bangsa Turk, dan Pan-Turkisme. Turk atau terkadang disebut Turki Anatolianya Gökturk adalah sebuah konvensi nomadik dari orang-orang Turkic di Asia Dalam pada abad pertengahan. Bangsa Turk adalah sebuah suku minoritas di utara dalam sejarah Tiongkok di era dinasti Sui dan dinasti Tang 581 hingga 907 Masehi. Mereka adalah suku bangsa Xianpei, pesaing kuat dinasti Sui dan Tang kala itu. Sementara Pan-Turkisme mengacu pada kumpulan orang yang berbicara rumpun bahasa Turk dan kepercayaan budaya mereka. Sebagian besar dari mereka akan mengklaim sebagai keturunan suku bangsa Turk, dan cita-cita mereka umumnya adalah memulihkan kekhanan Turk yang membentang dari Rusia. Namun pada kenyataannya, Pan-Turkisme bukanlah konsep yang ada secara objektif dalam sejarah, tetapi sebuah konsep yang diciptakan di zaman modern. Mengapa menciptakan konsep seperti itu? Terkait ini, kita harus mengaitkannya dengan Uni Soviet. Uni Soviet, jika ditelusuri akarnya, mereka sebenarnya diperintah oleh bangsa Mongol, sebuah suku bangsa yang kecil dan lemah yang tumbuh menjadi kuat dengan bergantung pada bangsa Mongol. Cabang yang lemah di antara mereka mengandalkan perilaku bangsa Mongol untuk berkuasa di dunia timur. Hingga akhirnya mereka berkembang maju. Setelah itu, karena memerintah wilayah yang begitu luas, tentu saja mereka harus membaginya secara terpisah agar dapat dengan mudah dikelola. Dalam hal ini, Soviet pun memendam rencananya secara diam-diam. Cara ini merupakan kebiasaan negara-negara kecil dan lemah untuk menguasai negara-negara kuat, seperti misalnya konflik India-Pakistan, masalah Tibet Selatan. Semua ini merupakan beberapa masalah yang sengaja ditinggalkan oleh penguasa negara kecil seperti Inggris kala itu, yang mencengkram kerajaan raksasa tertentu yang begitu luas wilayahnya, sehingga setidaknya satu bagian dari wilayah mereka selalu tampak seperti siang hari. Pertikaian itu dimaksudkan agar mereka bisa memetik keuntungan dari konflik terkait di masa mendatang. Contoh lain misalnya provinsi di Tiongkok. Kalau diamati dengan cermat dan jika ditilik dari sudut pandang humaniora dan geografi, provinsi di negeri Tiongkok benar-benar sangat tidak ilmiah. Misalnya, orang-orang dari Hubei Timur memandang rendah orang-orang dari Hubei Barat, pun demikian pula sebaliknya. Orang-orang dari Hubei Barat juga memandang rendah orang-orang dari Hubei Timur. Mereka merasa lebih condong ke orang dari Sichuan atau orang dari Barat Daya. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang dari selatan Anhui dan Anhui Utara yang saling berbeda pandangan terkait status diri mereka. Orang-orang dari Anhui Selatan merasa adalah bagian dari orang Jiangsu dan Zhejiang, sementara provinsi Jiangsu Selatan dan Jiangsu Utara tak ubahnya bagaikan dua dunia, padahal satu wilayah. Ada yang berpikir, mungkin otak orang-orang yang membagi provinsi di Tiongkok itu error. Mengapa harus membagi wilayah yang aneh seperti itu? Ini kan sangat tidak baik untuk menjaga kekompakan dan persatuan.
Tidak baik untuk keharmonisan semua lapisan masyarakat. Sampai akhirnya baru mengerti kalau provinsi-provinsi di Tiongkok itu umumnya telah ditetapkan semasa dinasti Yuan 1304 hingga 1367 ketika bangsa Mongol menguasai Tiongkok kala itu. Sadar akan hal ini, saya pun tanpa sadar berdecak kagum. Benar-benar hebat orang-orang ketika itu. Benar-benar sangat terkesan dengan pemikiran politik dan taktik penguasa seperti ini. Sekali lagi hebat, benar-benar hebat. Mengapa? Pasalnya coba Anda bayangkan sejenak, bagaimana caranya orang-orang Mongol yang hanya ratusan ribu orang itu menguasai separuh bumi kala itu. Saya hanya bisa bilang bahwa bangsa Mongol membagi orang-orang dari suku etnis yang berbeda ke dalam satu wilayah administrasi yang sama, agar kalian orang-orang dari timur Hubei bertikai atau berperang dengan orang-orang dari barat Hubei, agar orang-orang dari Anhui Selatan dan orang-orang dari Anhui Utara saling berkonflik, dan agar orang-orang yang tidak sama keyakinannya saling berkonflik, agar suku bangsa Turok atau gabungan kelompok etnis besar yang menghuni wilayah sebelah utara, tengah dan barat Eurasia berkonflik dengan etnis lain. Sehingga dengan demikian, mereka yang berkepentingan dapat mengelola secara efektif dari pertikaian dan kebencian semacam ini. Mendorong kebencian untuk memerintah dan mengelola ini adalah ide yang sama seperti bangsa Mongol yang menggembalakan domba di padang rumput. Hanya ketika Anda saling bertikai dengan sengit dan saling membenci, sehingga tidak akan ada waktu untuk bersama-sama membenci dan melawan saya. Trik dengan mengandalkan kebencian untuk mengompori dan memerintah ini benar-benar sangat-sangat mengerikan. Racun teh ini sudah memberi dampak pada Tiongkok sejak dinasti Yuan 1304 hingga 1367, pemerintahan Peiyang 1912 hingga 1928, yaitu sistem pemerintahan dan periode sejarah yang mengacu pada awal berdirinya Republik Tiongkok dengan ibu kotanya di Beijing, yang merupakan pemerintah pusat Tiongkok pada waktu itu, bahkan hingga saat ini. Bayangkan, di era pemerintahan Peiyang, otonomi antar provinsi yang baik selalu berjalan di tempat, tidak ada kemajuan. Ini berarti orang-orang atau para oknum di dalam provinsi tidak puas satu sama lain. Kita harus bertarung dulu untuk menentukan siapa yang akan memimpin provinsi ini, hingga akhirnya muncul separatisme secara nasional. Yang terjadi adalah separatisme para panglima perang yang memiliki tentara dan membentuk faksi sendiri, tidak mematuhi perintah pemerintah pusat. Mereka membagi para panglima perang seperti kelompok Feng Tian, kelompok Anhui, kelompok Guangxi Baru, dan sebagainya. Kelompok tersebut di atas merupakan organisasi militer dan politik, salah satu dari beberapa kelompok atau faksi yang saling bertikai terpecah dari kelompok Peiyang Republik Tiongkok pada era panglima perang 1916 hingga 1920. Kemudian coba lihat era dinasti Qing 1636 hingga 1912. Pemisahan etnis suku Manchu dan Han dan pertarungan antar geng provinsi di Tiongkok juga merupakan pertarungan antar partai. Selain itu juga contoh pertikaian partai di era dinasti Ming. Semuanya masih berlangsung dengan pemikiran seperti itu. Dibagi menurut sedaerah seperti sebuah lingkaran kecil. Demikian juga di era dinasti Tang, dinasti Song, dinasti Han, dan bahkan zaman musim semi dan gugur 771 sebelum Masehi hingga 476 sebelum Masehi. Bayangkan suasana Tiongkok kuno pada waktu itu. Virus pertikaian seperti itu pada masyarakat ketika itu sudah ditanamkan sejak awal. Baiklah, kita kembali ke Uni Soviet. Ketika Uni Soviet ingin mendominasi dunia pada waktu itu, mereka harus dengan sengaja menciptakan sebuah suku bangsa Turok, sebuah rumpun bahasa Turkik atau suatu rumpun bahasa yang terdiri dari kurang lebih 35 bahasa, dituturkan oleh bangsa Turok yang menetap di sepanjang wilayah dari Eropa Selatan dan Laut Tengah hingga Siberia dan Tiongkok Barat, kemudian menciptakan Pan-Turkisme. Terkait Pan-Turkisme ini, mata ketiga tidak akan membahasnya lebih lanjut, karena sudah mengarah pada politik. Untuk diketahui, mata ketiga bukan channel politik, tetapi channel yang membahas tentang misteri dunia. Jadi di sini hanya akan membahas tentang trik atau taktik terkait untuk mendapatkan manfaat dari pertikaian atau konflik orang lain dengan berkaca pada sejarah Tiongkok. Kebencian. Baiklah, kita lanjutkan lagi.
Trik atau taktik menyebarkan kebencian, mengacaukan dunia dan mengambil keuntungan untuk kepentingan sendiri seperti ini hanya akan mencelakakan dan membunuh diri sendiri jika melakukan kejahatan. Mari kita lihat semua kebencian dalam sejarah bangsa Turok benarkah eksis secara objektif. Faktanya ini semua adalah masalah sejarah dan kebencian yang sengaja diciptakan. Banyak manusia yang berbicara bahasa serupa di padang rumput Eurasia yang luas. Kebajikan. Topik mata ketiga hari ini memang agak beda. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebagai bangsa yang besar, kita harus bersatu dan harus menyadari fakta-fakta ini. Jangan sampai tersulut oleh api kebencian dari eksternal. Seekor ular ingin menelan gajah. Perumpamaan orang kecil lemah ingin menaklukkan lawan yang lebih besar dan kuat. Cara yang paling banyak digunakan dan efisien dalam sejarah adalah menggunakan kebencian dengan mengompori massa. Bangsa dan budaya kita yang kuat membutuhkan kebajikan dan cinta kasih untuk menyatukan masyarakat kita. Jadi sadari poin ini. Apa itu kebencian? Apa itu kebajikan dan cinta kasih? Tolong letakkan senjata pemusnah massal Anda atau menghasut kebencian. Pertikaian sesama saudara kita hanya akan menguntungkan orang lain. Banyak cerita semacam ini dalam sejarah dunia. Saya tidak akan menjabarkannya lagi, contohnya satu demi satu di sini. Orang-orang dengan motif tersembunyi mengarang cerita kebencian untuk melemahkan kepercayaan diri nasional kita. Ini semua punya tujuannya. Mereka hanya tertarik pada bumi pertiwi kita dan ingin menggantikan kita di dalamnya. Semoga dapat memetik hikmah dari topik cerita sejarah dunia ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.